Nadia tak memberikan tanggapan apapun saat ibunya, Lestari, menanyakan pendapatnya tentang Desa Waringin, sebuah kota kecil di kaki pegunungan Surya Kencana yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama beberapa tahun ke depan, atau mungkin seumur hidup mereka. Meskipun tidak seperti adik laki-lakinya, Raffi, yang secara terang-terangan menyuarakan ketidaksetujuannya untuk pindah ke Desa Waringin, tapi ekspresi wajah Nadia secara tersirat mengungkapkan kalau dia sebenarnya juga keberatan untuk pindah ke Desa Waringin. Nadia kemudian memandang ibunya, Lestari, dengan tatapan yang seolah-olah mengatakan kalau dia tak memiliki pilihan apapun karena dia mendapatkan hak asuh anak-anaknya pasca perceraiannya dengan mantan suaminya, Rustam. Setelah mendapatkan hak asuh ketiga anaknya, Lestari memutuskan untuk pindah ke Desa Waringin, berusaha memulai kehidupan baru tanpa mantan suaminya itu, dan melupakan rasa sakit atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Rustam. Hingga Lestari berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru sejarah di SMA Surya Kencana, sehingga dia lantas menyewa sebuah rumah 2 lantai dengan 4 kamar yang harga sewanya cukup terjangkau. Lestari sengaja memilih rumah itu karena berlokasi lingkungan yang tenang dan memiliki pemandangan yang menakjubkan karena berbatasan langsung dengan hutan pinus yang lebat. Lestari berharap kalau anak-anaknya akan menyukai rumah baru mereka dan melupakan hal-hal buruk yang terjadi akibat perceraiannya dengan Rustam. Saat mereka akhirnya tiba di Desa Waringin, Nadia dapat mengetahui kalau kota kecil itu tidak mengalami kemajuan secara signifikan, karena sebagian besar bangunan dan rumah-rumah di Desa Waringin masih bergaya klasik. Tak lama kemudian, Nadia dan keluarganya akhirnya tiba di rumah mereka, sebuah rumah tua bergaya Jawa yang masih cukup terawat dan memiliki halaman yang luas. Nadia merasa sedikit lega karena ibunya, setidaknya, memilih rumah yang cukup bagus dan sesuai dengan seleranya. Rumah-rumah di Desa Waringin jaraknya tidak saling berdekatan, yang mana hal itu juga sesuai dengan keinginannya, karena Nadia ingin ketenangan. Meski begitu, saat Nadia mengamati lingkungan di sekitar rumahnya, dia menemukan kalau rumahnya cukup berdekatan dengan sebuah rumah tua yang nampak kumuh dan bobrok. Nadia mengira kalau rumah tua itu tidak berpenghuni karena pekarangan rumah itu dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar yang tinggi, serta dikelilingi oleh pagar besi yang sudah lapuk dan karatan. Tak hanya itu, jendela-jendela di rumah itu juga selalu tertutup, bahkan pintu gerbangnya juga selalu dikunci dengan gembok dan engsel yang sudah karatan. Seolah-olah gerbang itu tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun, Nadia tak ingin memikirkan tentang rumah tua yang bobrok itu, karena prioritasnya saat ini adalah berusaha untuk tetap waras karena mulai sekarang dia harus mengawasi adik-adiknya sepanjang waktu sementara ibu mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa waktu kemudian, Nadia dan keluarganya nampak sudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berinteraksi dengan tetangga-tetangga mereka. Para tetangga menyambut mereka dengan kehangatan yang nyaris seperti keluarga. Bahkan mereka menjadi sangat perhatian saat mengetahui kalau Lestari adalah orang tua tunggal yang harus membesarkan ketiga anaknya. Nenek Siti yang tinggal di seberang jalan adalah yang paling perhatian dari semuanya. Wanita tua itu sering membawakan makanan dan sayuran untuk mereka. Nadia sangat bersyukur karena masakannya sangat lezat dan mengingatkannya akan mendiang neneknya. Sementara itu, pasangan suami istri Andini dan Wawan yang rumahnya berjarak 3 rumah dari rumah mereka juga sangat baik. Apalagi putri mereka, Maya, sebaya dengan Amel, adik perempuan Nadia yang masih berusia 7 tahun. Nadia pun bersyukur karena Amel setidaknya memiliki seorang teman yang seumuran dengannya, sehingga gadis kecil ini tidak akan merasa kesepian. Di sisi lain, Nadia berteman baik dengan Bima, cucu laki-laki Nenek Siti, yang juga merupakan teman sekelasnya. Dari Bima, akhirnya Nadia mengetahui kalau rumah tua di sebelah rumahnya ternyata berpenghuni, karena Nadia awalnya berpikir rumah tua itu telah ditelantarkan. Bima menjelaskan kalau rumah tua itu dihuni oleh seorang pria tua bernama Pak Surya yang tinggal sendirian dan tidak memiliki keluarga.
Bima berkata kalau Pak Surya adalah pria misterius karena dia jarang sekali keluar rumah, bahkan Bima juga tidak dapat mengingat wajahnya dengan jelas. Sejak pindah ke desa Waringin, Pak Surya selalu mengisolasi dirinya di dalam rumah, tidak pernah berinteraksi dengan para tetangga, dan tidak pernah ada orang yang mengunjunginya. Mereka hanya mengetahui kalau Pak Surya masih hidup dan tinggal di sana karena cahaya lampu yang menyala di beberapa ruangan dan bayangan seseorang yang sesekali muncul dan berlalu lalang di rumah itu. Dari jendela kamarnya yang menghadap langsung ke arah rumah Pak Surya, Nadia pernah melihat bayangan itu sekali, tapi dia berpikir kalau dia mungkin sedang bermimpi karena dia melihat bayangan itu saat dia terbangun dari tidurnya di tengah malam. Nadia sedikit merasa lega karena rumah tua itu, setidaknya, bukan rumah berhantu, walaupun hingga saat ini, Nadia belum pernah melihat Pak Surya secara langsung. Nadia sebenarnya tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Apalagi Bima dan para tetangga juga jarang membahas tentang Pak Surya dan memilih untuk menghormati keputusan Pak Surya untuk mengisolasi dirinya sejak pertama kali dia pindah ke desa Waringin. Namun, entah kenapa Nadia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan setiap kali dia melihat rumah Pak Surya, seolah-olah rumah tua itu menyimpan rahasia gelap yang begitu mengerikan, yang sewaktu-waktu dapat menyeret mereka semua ke dalam kegelapan yang abadi. Meskipun rumah mereka cukup nyaman dan memiliki tetangga-tetangga yang perhatian, tapi Raffi masih sering berulah karena dia belum dapat menerima kenyataan kalau orang tua mereka sudah bercerai. Raffi dengan sengaja membuat masalah di sekolah, malas membereskan kamarnya dan sering bertengkar dengan ibunya, berharap ibunya akan mengirimnya untuk tinggal bersama ayahnya. Nadia sudah sering menasihati Raffi untuk menerima perceraian orang tua mereka, tapi Raffi malah menyalahkan ibu mereka atas perceraian tersebut. Untungnya, Lestari cukup sabar menghadapi Raffi dan memahami kalau Raffi yang berumur 12 tahun masih terlalu muda untuk memahami tentang konflik orang dewasa dan juga perceraian orang tua mereka. Lestari meminta Nadia untuk bersabar menghadapi Raffi dan juga merahasiakan kebenaran di balik perceraiannya dengan Rustam dari Raffi dan Amel, karena Lestari tak ingin mereka terluka atas pengkhianatan ayah mereka. Nadia sebenarnya sudah cukup bersabar, tapi hari itu, Raffi benar-benar keterlaluan. Hari itu Lestari harus pergi ke kota untuk mengurus dokumen-dokumen hak asuh dan sebagainya, dan mengatakan kalau dia mungkin akan pulang terlambat. Sebagai anak tertua, Nadia pun bertanggung jawab untuk mengurus adik-adiknya dan memastikan keselamatan mereka. Saat pulang sekolah, Nadia diinformasikan kalau Raffi bolos sekolah hari itu. Nadia awalnya tidak terlalu mencemaskan hal itu, karena Raffi memang sering bolos sekolah. Namun, Raffi tak juga pulang ke rumah hingga matahari terbenam, sehingga Nadia pun merasa khawatir dan berinisiatif untuk mencari keberadaan Raffi. Malam hari di desa Waringin selalu mendatangkan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Meskipun Nadia sudah tinggal di kota kecil itu selama beberapa bulan, dia belum terbiasa dengan suasana di desa Waringin saat malam hari. Setelah matahari terbenam, udara bisa menjadi sangat dingin, sementara kabut tebal di pegunungan seolah-olah turun dan menyelimuti desa Waringin, membawa serta kemisteriusan dan kengerian bersamanya. Setelah menitipkan Amel kepada pasangan Andini dan Wawan, Nadia pun bergegas mencari Raffi ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh Raffi jika dia sedang ngambek. Nadia juga bertanya pada teman-teman Raffi, tapi tak satu pun dari mereka yang mengetahui keberadaan Raffi. Karena putus asa, Nadia kemudian mengalihkan fokusnya ke arah rumah Pak Surya di pinggir hutan, yang nampak semakin menakutkan di malam hari. Nadia seketika merasa tidak nyaman saat melihat rumah Pak Surya, tapi dia berasumsi kalau Raffi mungkin pergi ke rumah tua itu. Karena beberapa hari yang lalu, Raffi mengemukakan keingintahuannya tentang rumah tua itu, dan juga tentang sosok Pak Surya yang sangat misterius. Mengetahui kalau Nadia hendak pergi ke rumah Pak Surya, Bima pun berinisiatif untuk menemani Nadia karena dia mengkhawatirkan keselamatan Nadia dan juga Raffi yang saat ini entah berada di mana. Saat mereka berjalan mendekati rumah Pak Surya yang berlokasi di pinggir hutan,
Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan saling bergesekan, menimbulkan suara parau yang tak menyenangkan. Nadia dapat merasakan bulu kuduknya merinding, apalagi di waktu yang bersamaan, dia melihat bayangan seseorang yang sedang mondar-mandir di lantai atas rumah itu. Jika bayangan itu adalah bayangan pria dewasa, Nadia dapat menebak kalau itu pastilah Pak Surya. Namun, bayangan itu terlihat jelas seperti bayangan seorang gadis kecil dengan rambut kuncir, yang mana hal itu sontak saja membuat jantung Nadia berdegup kencang. Nadia hendak memberitahu Bima mengenai bayangan gadis kecil itu, tapi Bima sudah lebih dulu memanjat pagar, lalu melompat masuk ke pekarangan rumah Pak Surya. Nadia pun bergegas menyusul Bima yang memilih untuk mengendap-endap ke belakang rumah, alih-alih mengetuk pintu depan dan bertanya langsung pada Pak Surya. Bima berpikir kalau Raffi mungkin menyelinap masuk ke rumah itu dan berusaha menemukan pintu atau jendela yang telah dibobol oleh Raffi. Di waktu yang bersamaan, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di sekitar mereka, sehingga Bima pun langsung mengarahkan senternya ke segala arah, berusaha menemukan sumber dari pergerakan tersebut. Hingga akhirnya, mereka menemukan Raffi yang sedang bersembunyi di semak-semak, tapi Raffi bersikeras mengatakan kalau bukan dia yang melakukan pergerakan tersebut. Nadia mengira kalau Raffi berbohong, tapi wajah Raffi nampak sangat pucat, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Nadia pun memilih untuk menahan amarahnya dan bergegas menarik Raffi keluar dari semak-semak. Tapi bersamaan dengan itu, pintu belakang tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berjalan keluar melalui pintu itu. Pria itu mengenakan topi petani yang hampir menutupi wajahnya, tapi Nadia, entah kenapa, dapat mengetahui kalau pria itu menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Apalagi pria itu juga menodongkan senapan angin penembak burung ke arah mereka, dan bersiap menarik pelatuknya kapan saja. Mengetahui kalau mereka telah melakukan kesalahan dengan menyelinap masuk tanpa izin, Bima lantas mengangkat kedua tangannya seraya meminta maaf pada pria yang dia yakini sebagai Pak Surya. Bima berusaha menjelaskan kepada Pak Surya kalau Nadia dan adik laki-lakinya adalah pendatang baru di desa Waringin dan mengira kalau rumah itu tidak berpenghuni. Namun, Pak Surya sepertinya tidak peduli dengan penjelasan tersebut karena dia tetap mengacungkan senapannya ke arah mereka, menatap mereka dengan sorot mata tajam yang lebih intens dan tanpa mengatakan apapun, membuat situasi menjadi semakin menegangkan, seolah-olah hidup mereka berada di ujung tanduk. Nadia yang berusaha memperbaiki keadaan lantas memperkenalkan dirinya kepada Pak Surya, dan mencoba meyakinkan Pak Surya kalau mereka sama sekali tidak memiliki niat jahat. Nadia juga secara terang-terangan mengatakan kalau dia sedang mencari adik laki-lakinya yang kabur dari rumah seraya menunjuk ke arah Raffi yang masih nampak ketakutan. Nadia pun meminta maaf pada Pak Surya dan juga menyuruh Raffi untuk meminta maaf pada Pak Surya. Meskipun Pak Surya masih tak mengatakan apapun, Nadia dapat mengetahui kalau pria itu tidak lagi menganggap mereka sebagai penyusup karena bahunya terlihat rileks. Setelah itu, Pak Surya pun menurunkan senapannya dan mengusir mereka dari rumahnya hanya dengan mengatakan satu kata. "Pergi kalian semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadia menjadi semakin sering melihat bayangan gadis kecil di rumah Pak Surya. Namun, sosoknya nampak berbeda-beda. Nadia kadang melihat bayangan seorang gadis kecil dengan rambut kuncir, tapi di hari yang lain, dia melihat bayangan gadis kecil dengan rambut panjang tergerai. Nadia pun bertanya-tanya mengenai sosok gadis kecil itu, karena menurut pengakuan Bima dan para penduduk desa Waringin, Pak Surya itu tidak memiliki keluarga dan tinggal sendirian di rumah tua itu. Nadia yang penasaran dengan Pak Surya, lantas mulai mencari tahu semua hal tentang pria itu. Nenek Siti mengatakan kalau Pak Surya pindah ke desa Waringin sekitar 40 tahun yang lalu, dan saat ini usianya mungkin sudah 80 tahun. Sayangnya, Nenek Siti tidak mengetahui apapun lagi mengenai Pak Surya selain nama lengkapnya adalah Surya Dilaga. Maka dari itu,
Nadia pun berusaha mencari tahu latar belakang Pak Surya dengan mengunjungi perpustakaan di kota. Dari artikel berita di koran dan catatan-catatan lama, Nadia akhirnya mengetahui kalau Surya Dilaga dulunya adalah seorang dokter bedah yang cukup dihormati karena kejeniusannya dan keahliannya. Namun, saat dia berada di puncak karirnya, keluarga pasien melaporkannya ke polisi atas tuduhan malpraktik. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih jauh, mereka malah menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari malpraktik. Surya Dilaga rupanya telah melakukan serangkaian operasi ilegal yang berujung pada kematian para pasiennya. Karena terbukti melakukan pelanggaran, izin praktek Pak Surya pun dicabut dan dia juga dikucilkan oleh masyarakat. Pak Surya pun pindah ke Desa Waringin, kota kecil yang penduduknya tidak terlalu mempermasalahkan masa lalu dan latar belakang seseorang. Alih-alih memulai kehidupan baru yang lebih baik, Pak Surya memilih untuk mengisolasi diri dari masyarakat, dan mungkin hanya Tuhan yang tahu mengenai apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Surya di balik tembok-tembok rumahnya. Kembali ke saat ini, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Nadia masih bertanya-tanya mengenai sosok bayangan gadis kecil yang ia lihat di rumah Pak Surya. Nadia sebenarnya ingin memberitahu Bima mengenai hal itu. Namun, Nadia tak ingin menimbulkan kehebohan yang menggegerkan seantero Desa Waringin. Apalagi setelah dia bertemu langsung dengan Pak Surya yang memiliki senapan laras panjang dan tak akan ragu-ragu untuk membunuhnya. Setibanya di rumah, Nadia dikejutkan dengan orang-orang yang telah berkumpul di rumahnya. Nadia melihat ibunya merangkul Amel dengan erat, sementara Ibu Andini nampak menangis terseduh-seduh dalam dekapan suaminya. Komisaris Rudi lantas mendekati Nadia dan menanyakan beberapa hal tentang apa yang ia lakukan dan apakah ia melihat Maya seharian ini. Nadia akhirnya mengetahui kalau Maya Andini telah menghilang, dan saat ini polisi sedang mengumpulkan informasi dari para tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah pasangan Andini dan Wawan. Sementara Komisaris Rudi dan para anak buahnya, serta dibantu oleh beberapa warga, bersiap-siap melanjutkan pencarian untuk menemukan Maya. Nadia lantas membawa Amel ke kamarnya karena gadis kecil itu nampak syok saat mengetahui kalau sahabatnya telah menghilang. Di dalam kamar, Nadia sangat kaget saat Amel mengatakan kalau Maya saat ini berada di rumah Pak Surya. Amel nampak begitu yakin dengan pernyataannya tersebut, tapi Lestari yang melangkah masuk ke dalam kamar, menyuruh Amel untuk berhenti mengatakan kebohongan karena hal itu dapat memperburuk semuanya. Lestari memberitahu Nadia kalau Komisaris Rudi dan anak buahnya telah mendatangi rumah Pak Surya dan melakukan penggeledahan berdasarkan kesaksian dari Amel. Namun, mereka sama sekali tak menemukan tanda-tanda keberadaan orang lain di rumah itu, selain Pak Surya. Lestari kemudian menjelaskan tentang beberapa ruangan di rumah Pak Surya yang sangat berdebu dan bau apek, seolah-olah tidak pernah ditempati selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Nadia pun mengerutkan keningnya, merasa bingung karena pernyataan ibunya sangat bertolak belakang dengan apa yang dilihatnya dalam beberapa minggu terakhir. Jika tidak ada siapapun di rumah tua itu selain Pak Surya, lantas siapa gadis kecil yang sering berkeliaran di dalam rumah itu saat malam? Nadia mungkin akan menganggap hal itu sebagai halusinasi jika dia hanya melihat bayangan gadis kecil itu satu kali. Namun, Nadia melihat bayangan itu beberapa kali, bahkan saat dia memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau bayangan itu memang nyata. Beberapa hari kemudian, Desa Waringin tak lagi terasa hangat dan menyenangkan sejak Maya Andini menghilang. Nadia dapat melihat kalau para warga berusaha menyembunyikan kegelisahan dan ketakutan mereka saat mereka melakukan rutinitas sehari-hari. Bahkan Nenek Siti nampak begitu gelisah, padahal wanita tua itu biasanya selalu terlihat ramah dan periang. Nenek Siti mengungkapkan kalau menghilangnya Maya Andini bukanlah kasus orang hilang pertama di Desa Waringin. Nadia nampak tersentak mendengar hal itu, apalagi ketika Nenek Siti menginformasikan kalau dalam beberapa dekade terakhir, setidaknya 1 sampai 2 orang menghilang di Desa Waringin. Lebih jauh,
Nenek Siti mengatakan kalau orang-orang yang menghilang kebanyakan adalah para turis atau warga kota lain yang sedang berkunjung ke pegunungan Surya Kencana. Namun, karena jejak-jejak mereka ditemukan di hutan di dekat Desa Waringin, polisi pun melakukan penyelidikan di Desa Waringin tapi hasilnya nihil. Bima yang kebetulan juga berada di sana lantas memberitahu Nadia kalau kasus orang hilang di Desa Waringin hanya terjadi setiap 10 tahun sekali, sehingga orang-orang biasanya sudah melupakan kejadian itu. Meski begitu, otoritas lokal telah menanggapi kasus tersebut dengan menutup akses ke pegunungan Surya Kencana dan hutan-hutan di sekitarnya 10 tahun yang lalu sebagai tindakan pencegahan agar orang-orang tidak berkunjung ke wilayah itu. Namun, entah kenapa, kali ini berbeda. Alih-alih para turis atau orang luar, yang menghilang kali ini adalah seorang warga lokal, yang mana hal itu sontak saja membuat para penduduk Desa Waringin menjadi diingatkan kembali tentang kasus orang hilang yang terjadi di wilayah itu dalam beberapa dekade terakhir. Hilangnya Maya Andini tak hanya membuat orang tuanya sangat cemas, tapi juga menciptakan ketegangan yang tak terbantahkan, meski orang-orang berusaha menutupinya dengan kehangatan dan keramahan yang dipaksakan. Menanggapi kekhawatiran para warga, Komisaris Rudi pun memberlakukan jam malam, khususnya bagi anak-anak dan melakukan patroli secara rutin di malam hari. Sementara itu, Nadia, entah kenapa, terus merasakan firasat buruk setiap kali dia mengamati rumah Pak Surya. Nadia berusaha mengenyahkan rasa tidak nyaman itu, tapi dia juga bersimpati dengan pasangan Andini dan Wawan yang kehilangan putri mereka satu-satunya. Nadia tak dapat membayangkan bagaimana perasaannya dan juga perasaan ibunya jika yang hilang adalah Amel. Amel mungkin masih polos, tapi Nadia mengetahui kalau gadis kecil itu tidak pernah berbohong. Saat Amel menegaskan kalau Maya berada di rumah Pak Surya, Nadia tahu kalau adik perempuannya mengatakan kebenaran. Apalagi Amel juga memberikan bukti berupa jepit rambut milik Maya yang tergeletak di pekarangan rumah Pak Surya, yang mana hal itu membuat Komisaris Rudi melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Menurut cerita Bima, Pak Surya nampak begitu murka saat polisi menggeledah rumahnya, dan lantas mengungkapkan kepada polisi tentang upaya penyusupan yang mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Pak Surya menyebut mereka sebagai anak-anak nakal dan bermasalah yang berusaha mengganggunya. Mendengar hal itu, Nadia menjadi teringat kembali pada Raffi yang sikapnya tiba-tiba berubah sejak kejadian itu. Nadia pun berusaha membujuk Raffi yang akhirnya menjelaskan kalau dia melihat sosok seorang gadis kecil yang berkeliaran di dalam rumah Pak Surya. Kala itu, Raffi yang penasaran memutuskan untuk memata-matai rumah Pak Surya, hingga Nadia dan Bima akhirnya muncul dan membuat keributan yang memancing Pak Surya keluar dari rumahnya. Pada momen tersebut, saat sebuah pintu terbuka di belakang Pak Surya, Raffi melihat sosok seorang gadis kecil, berdiri di belakang Pak Surya dengan wajah pucat dan gaun tidurnya yang penuh darah. Raffi ingin berteriak saat itu juga, tapi entah kenapa lidahnya tiba-tiba menjadi keluh. Setelah kejadian itu, Raffi memilih untuk bungkam karena dia takut jika Pak Surya akan datang untuk membunuhnya jika dia memberitahu semua orang tentang apa yang dilihatnya di rumah Pak Surya. Nadia sontak saja menjadi terkesiap saat mendengar pengakuan Raffi, karena dia sama sekali tidak menyangka kalau Raffi juga melihat sosok gadis kecil di rumah Pak Surya. Nadia merasa sedikit lega karena dia ternyata tidak berhalusinasi, tapi di sisi lain, dia pun bertanya-tanya mengenai gadis kecil itu. Jika Komisaris Rudi tidak menemukan siapapun di rumah Pak Surya, lantas siapakah gadis kecil yang mereka lihat selama ini? Mungkinkah dia adalah hantu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam benak Nadia, membuat keingintahuannya semakin menjadi-jadi. Nadia pun memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang gadis kecil itu dengan menyelinap masuk ke rumah Pak Surya. Raffi yang merasa khawatir lantas memperingatkan Nadia kalau Pak Surya akan membunuhnya jika dia ketahuan, tapi Nadia meyakinkan Raffi kalau dia akan menyelinap dengan hati-hati seraya menyuruh Raffi untuk merahasiakan hal itu dari semua orang. Nadia tak menyangka kalau rumah Pak Surya ternyata cukup mudah dibobol.
Dia pun tak merasa heran jika Maya bisa menyelinap masuk ke rumah itu melalui jendela kecil yang tak terkunci di lantai bawah. Nadia berasumsi kalau Pak Surya sedang berada di lantai atas karena pria tua itu mematikan semua lampu di lantai bawah. Nadia, dengan hati-hati dan tanpa suara, memeriksa satu persatu ruangan di lantai bawah, berusaha menemukan petunjuk apapun yang dapat menjelaskan tentang keberadaan seorang gadis kecil di rumah itu. Namun, sama seperti yang telah dijelaskan oleh ibunya, ruangan-ruangan di sana nampak sangat berdebu dan bau apek, yang mana hal itu secara tidak langsung membuktikan kalau ruangan-ruangan itu tidak pernah ditempati atau dibersihkan selama bertahun-tahun. Nadia lantas membuka pintu menuju ke ruang bawah tanah, yang untungnya tidak terkunci. Berbeda dengan ruangan-ruangan di lantai 1, ruang bawah tanah itu nampak lebih bersih dan rapi, yang mana hal itu dapat diketahui karena Nadia sama sekali tak mencium bau apek dan udaranya tidak pekat oleh debu-debu yang berterbangan. Nadia pun merasa yakin kalau Pak Surya sering berada di ruang bawah tanah, sehingga dia pun segera memulai penyelidikannya di tempat itu. Dengan hanya mengandalkan lampu senter pada ponselnya, Nadia menyusuri ruang bawah tanah itu, memeriksa semua barang yang ada di sana dengan cermat, hingga dia tak sengaja menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di balik rak. Nadia berusaha menggeser rak itu, tapi dia malah tak sengaja menjatuhkan sebuah kotak dari rak tersebut dan menumpahkan semua isinya ke lantai. Nadia pun bergegas memungut foto-foto yang berserakan di lantai. Tapi di waktu yang bersamaan, dia tiba-tiba menjadi tertegun saat dia melihat foto-foto itu, karena foto-foto itu adalah foto para korban operasi ilegal yang dilakukan oleh Pak Surya saat dia masih menjadi seorang dokter bedah. Nadia nampak begitu syok hingga tangannya gemetaran saat mengetahui kalau Pak Surya adalah seorang psikopat berdarah dingin yang membunuh para korbannya secara brutal dan mengambil foto para korbannya yang tewas dengan mengenaskan. Melihat dari banyaknya jumlah korban dan keadaan mayat yang begitu hancur dan berantakan, Nadia dapat mengetahui kalau Pak Surya telah melakukan kejahatan yang kejam itu selama bertahun-tahun. Nadia tak habis pikir kenapa polisi tidak memenjarakan Pak Surya atas kejahatan kejam itu dan malah mencabut izin prakteknya sebagai hukuman. Dengan banyaknya jumlah korban dan bukti-bukti yang ia temukan di ruang bawah tanah itu, Nadia merasa yakin kalau Pak Surya bisa dijatuhi hukuman mati atas kejahatannya. Nadia pun berniat mengungkap kejahatan Pak Surya kepada publik dengan membawa bukti-bukti yang ia temukan ke kantor polisi. Para penduduk desa Waringin harus mengetahui kalau Pak Surya, tetangga mereka yang tua dan misterius, adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Tapi di waktu yang bersamaan, Nadia mendengar suara langkah kaki di lantai atas dan berasumsi kalau Pak Surya mungkin sudah mengetahui keberadaannya di rumah itu. Nadia pun bergegas memasukkan beberapa foto dan item itu ke dalam saku jaketnya, lalu melangkah dengan hati-hati menuju pintu. Namun, Pak Surya tiba-tiba membuka pintu yang menuju ke ruang bawah tanah, sehingga Nadia pun dengan cepat mematikan lampu senternya, bersembunyi di dalam kegelapan. Pak Surya lantas menuruni tangga dan menyalakan lampu, dan bersamaan dengan itu, Nadia bergerak maju untuk bersembunyi di balik rak-rak perkakas. Nadia dapat mengetahui kalau Pak Surya tengah mencari penyusup yang menyelinap ke rumahnya, sehingga dia pun berusaha keras menyembunyikan kehadirannya di tempat itu. Namun sialnya, Nadia tiba-tiba mendapat panggilan telepon yang membuat ponselnya bergetar dan mengeluarkan suara getaran yang terdengar cukup nyaring dalam keheningan itu. Di waktu yang bersamaan, Pak Surya yang mendengar suara getaran itu langsung menoleh ke arah rak-rak perkakas dan menemukan Nadia yang sedang bersembunyi di belakangnya. Nadia dapat melihat dengan jelas wajah Pak Surya yang nampak begitu murka dan mencoba menyerangnya. Untungnya, Nadia berhasil menghindari serangan itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan rak-rak perkakas itu ke arah Pak Surya. Nadia tak tahu bagaimana dia dapat menjatuhkan rak yang berat itu, tapi dia cukup terkesan dengan dirinya sendiri karena berhasil melumpuhkan Pak Surya. Nadia pun segera berlari menuju pintu dan keluar dari ruang bawah tanah. Saat dia hendak melompat keluar jendela,
Nadia sempat menoleh ke belakang dan menemukan gadis kecil itu sudah berdiri di belakangnya. Nadia yang sangat kaget dengan kehadiran gadis kecil itu pun tak dapat menyeimbangkan tubuhnya, sehingga dia pun terjatuh. Nadia yang kini sudah berada di luar rumah Pak Surya, melihat gadis kecil itu berdiri di dekat jendela dan memandang ke arahnya dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Nadia tahu kalau gadis kecil itu adalah hantu karena bulu kuduknya merinding saat gadis kecil itu berada di dekatnya. Jika dilihat dari gaun tidurnya yang berlumuran darah, Nadia berasumsi kalau gadis kecil itu mungkin adalah salah satu korban Pak Surya yang rohnya terperangkap di rumah itu dan berusaha meminta pertolongan pada siapapun yang meyakini keberadaannya. Dengan bukti-bukti yang telah ia dapatkan, Nadia pun berniat melaporkan Pak Surya ke polisi dan meminta polisi melakukan penyelidikan lebih jauh dengan mendobrak pintu yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, saat Nadia tiba di rumahnya, Raffi memberitahunya kalau Amel telah menghilang dan saat ini ibu mereka sedang pergi mencari Amel. Mendengar hal itu, Nadia sontak saja menjadi panik dan mengabaikan rencananya untuk mengungkap kebenaran itu, karena yang menjadi prioritasnya saat ini adalah menemukan Amel. Nadia lantas masuk ke kamarnya dan menyimpan bukti-bukti itu di tempat yang aman. Saat Nadia turun ke lantai bawah, dia menyuruh Raffi untuk tetap berada di rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Sementara dia bersiap-siap untuk kembali ke rumah Pak Surya, karena dia merasa yakin kalau Pak Surya adalah dalang di balik menghilangnya orang-orang di desa Waringin. Raffi yang mengetahui niat kakak perempuannya, berusaha memperingatkan Nadia kalau hal itu sangat berbahaya. Tapi Nadia tak peduli karena yang terpenting baginya saat ini adalah menyelamatkan nyawa Amel. Karena jarak rumah mereka yang berdekatan, tak butuh waktu lama bagi Nadia untuk sampai ke rumah Pak Surya. Namun, saat Nadia hendak masuk ke rumah itu melalui jendela yang tak terkunci, hantu gadis kecil itu tiba-tiba muncul dan menggelengkan kepalanya seolah-olah melarang Nadia untuk masuk melalui jendela itu. Hantu itu kemudian menunjuk ke arah samping, dan saat Nadia berjalan mengitari rumah itu, dia melihat hantu itu di jendela dapur dan mengangguk ke arahnya. Melihat hal itu, Nadia pun langsung tahu kalau dia bisa masuk melalui jendela tersebut. Jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan lainnya, dapur itu cukup bersih, meskipun perabotan-perabotannya sudah tua dan ketinggalan zaman. Nadia hendak menuju ke ruang bawah tanah, tapi hantu gadis kecil itu lantas menunjuk sebuah pintu yang awalnya Nadia kira sebagai pintu gudang. Namun, saat Nadia membuka pintu, dia nampak kaget saat menemukan tangga yang merupakan sebuah jalan rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Nadia pun menuruni tangga dengan hati-hati menuruni tangga dan berusaha sebisa mungkin menyembunyikan keberadaannya dengan tidak menimbulkan suara. Setibanya di sana, Nadia sangat kaget saat menemukan kalau ruangan bawah tanah itu sama sekali berbeda dengan ruangan bawah tanah yang ia datangi sebelumnya. Ruang bawah tanah itu nampak begitu modern dengan 2 unit ranjang operasi dan beberapa peralatan medis canggih. Di sudut ruangan, Nadia melihat sebuah kandang besi dan menemukan Maya dan Amel yang dikurung di dalam kandang besi, tak sadarkan diri. Mengetahui kalau Pak Surya tidak berada di ruangan itu, Nadia pun bergegas menuju kandang besi itu untuk memeriksa kondisi Amel dan Maya. Nadia merasa lega karena mereka masih hidup, tapi bulu kuduknya seketika merinding saat dia melihat gaun tidur yang dikenakan oleh kedua gadis kecil itu karena gaun tidur itu adalah gaun tidur yang sama seperti yang digunakan oleh hantu itu. Saat Nadia berusaha membangunkan kedua gadis kecil itu, Maya yang pertama kali membuka mata, lantas menjerit karena Pak Surya tiba-tiba sudah berdiri di belakang Nadia dan memukul kepala Nadia hingga gadis itu tak sadarkan diri. Pak Surya kemudian mengikat tangan dan kaki Nadia, lalu mempersiapkan segala sesuatunya karena malam itu dia akan melakukan operasi penting yang sudah ia nantikan selama 10 tahun. Beberapa waktu kemudian, Nadia akhirnya terbangun dan menemukan tubuhnya dalam keadaan terikat. Dalam ruangan yang terang benderang itu,
Nadia akhirnya dapat melihat wajah Pak Surya dengan jelas dan menemukan kalau penampilan fisik Pak Surya nampak jauh lebih muda dari usianya yang seharusnya. Nenek Siti memperkirakan kalau Pak Surya setidaknya berusia 70 tahun karena dia pindah ke desa Waringin 40 tahun yang lalu. Namun, alih-alih terlihat tua dan lemah, Pak Surya malah nampak seperti pria berusia akhir 30-an dengan tubuh yang tegap dan atletis. Tanpa basa-basi, Nadia lantas menanyakan alasan Pak Surya melakukan serangkaian operasi ilegal dan membunuh para pasiennya. Sambil berjalan melintasi ruangan untuk mempersiapkan peralatan medisnya, Pak Surya pun mengungkapkan kalau dia telah menemukan resep untuk awet muda dan memperpanjang usia. Pak Surya menjelaskan kalau dia telah melakukan eksperimen selama bertahun-tahun, tapi selalu gagal, hingga dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam. Orang itu berkata pada Pak Surya untuk melakukan ritual menggunakan darah dan daging manusia setiap 10 tahun sekali, yang mana hal itu akan membuat Pak Surya menjadi 10 tahun lebih muda dari usia aslinya. Lebih jauh, orang itu menekankan kepada Pak Surya untuk menjadikan gadis kecil yang belum menstruasi sebagai tumbal karena menurut kepercayaan mereka, darah dan daging gadis kecil yang belum menstruasi masih suci dan murni. Mendengar hal itu, Nadia pun menjadi syok, merasakan kengerian yang seketika merayapi sekujur tubuhnya. Nadia akhirnya mengetahui kebenaran itu, tapi dia mungkin tidak dapat mengungkapkannya kepada semua orang jika Pak Surya membunuhnya terlebih dahulu. Nadia terbelalak saat Pak Surya menggendong Amel, yang masih tak sadarkan diri, ke meja operasi. Nadia mencoba berteriak meminta tolong, tapi Pak Surya mengatakan kalau hal itu sia-sia karena ruangan itu kedap suara. Nadia pun berusaha memohon pada Pak Surya untuk membiarkan mereka pergi, dan berjanji tidak akan pernah mengganggu pria itu lagi. Namun, Pak Surya sama sekali tak menggubris permohonan tersebut dan memulai ritualnya dengan mengelap tubuh Amel menggunakan kain basah. Nadia seketika menjadi panik dan ketakutan, tapi dia tahu kalau dia harus menyelamatkan Amel. Nadia pun berusaha membebaskan diri dari ikatannya, tapi upayanya tak membuahkan hasil, sehingga Nadia pun berusaha untuk bangkit dan mendorong Pak Surya sekuat tenaga hingga pria itu terdesak ke dinding. Karena tangan dan kakinya terikat, Nadia lantas mencoba menyerang Pak Surya dengan kepalanya. Setelah dia menyundul rahang pria itu, Nadia pun beralih ke perutnya, tapi Pak Surya dengan cepat memegang bahu Nadia, lalu menendangnya. Pak Surya nampak jengkel karena Nadia telah mengacaukan ritualnya, sehingga dia pun lantas mengambil sebilah pisau, berniat membunuh Nadia. Saat Pak Surya bersiap menghunjamkan pisau itu ke jantung Nadia, secara mengejutkan, Bima muncul dan memukul kepala Pak Surya dengan tongkat pemukul bisbol hingga pria itu pingsan. Bima pun bergegas melepaskan ikatan Nadia dan membebaskan Maya, dan menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat itu, sementara dia menggendong Amel yang masih tak sadarkan diri. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat, dan segera setelahnya, Komisaris Rudi dan anak buahnya tiba di sana untuk menangkap Pak Surya. Beberapa waktu sebelumnya, Raffi rupanya memberitahu Bima mengenai Nadia yang pergi ke rumah Pak Surya untuk mencari Amel, sehingga Bima pun bergegas menyusul Nadia. Dengan bantuan Raffi yang dapat melihat hantu gadis kecil itu, Bima akhirnya menemukan ruang bawah tanah rahasia, tempat Pak Surya menyekap para korbannya sebelum membunuh mereka. Cahaya matahari pagi terasa begitu hangat dan menyenangkan setelah teror yang menyelimuti desa Waringin berakhir. Amel dan Maya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Pasangan Andini dan Wawan nampak begitu lega dan bahagia karena putri mereka berhasil pulang dengan selamat. Sementara Lestari merasa sangat bersyukur karena ketiga anak-anak tidak terluka, meskipun Amel harus dirawat di rumah sakit karena Pak Surya membiusnya dengan dosis tinggi. Sementara ibunya menjaga Amel di rumah sakit, Nadia memilih untuk beristirahat di rumah. Saat dia memandang rumah Pak Surya, Nadia tak lagi merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan yang sebelumnya menyelimuti hatinya.
Meski demikian, Nadia tahu kalau perjuangannya untuk mengungkap kebenaran belum benar-benar berakhir. Nadia tahu kalau dia harus mencari keadilan untuk arwah gadis kecil yang telah menuntunnya menemukan kebenaran, dan juga untuk para korban Pak Surya yang belum terungkap. Dengan bukti-bukti yang telah berhasil ia dapatkan, dan juga tertangkapnya Pak Surya, Nadia berharap kalau para korban akhirnya bisa mendapatkan keadilan dan beristirahat dalam kedamaian.